Hello, good morning. This morning we shall start our lesson. It's about back to school, ya. Jadi sudah beberapa lama ini kita libur, so now we shall start our lessons. It's about back to school, and in this lesson we shall study how to tell our experience and how to ask informations about our friend experience as long as holiday. For example, check this example. Let us listen the dialogue between Karina and Anindyo. Hi Karin, good to see you again. Hi Anindyo, good to see you too. How was your holiday? Great. What did you do last holiday? I visited my grandparents in Makassar. Thank you. You're welcome. Okay, let us continue. After we see the conversation, setelah kita melihat percakapannya dan mendengar percakapannya, bisa kita lihat beberapa kata-kata yang mereka gunakan di dalam conversation. For example, from the dialogue we had listened just now, dari dialog yang sudah kita dengarkan barusan antara Karina dan juga Anindyo, we can conclude that they are telling about their experience as long as holiday. Let us check one by one their sentence. For example, hi Karin, good to see you again. It's me, good to see you again. Artinya senang melihatmu kembali. Ya, di mana mereka bisa bertemu kembali setelah sekian lama untuk libur. Nah, si Anindyo juga bilang good to see you too, senang melihatmu juga. Dan di sini ada interaksi about how they can tell their feeling. They miss one each other. Bagaimana mereka mengungkapkan perasaan mereka merindukan satu dengan yang lain. Baik, si Karina di sini, Anindyo, how was your holiday? Remember, how was your holiday? How was your holiday? Artinya kata was di situ menggunakan kata yang sudah lampau, ya, yang sudah lampau, yang menanyakan how was your holiday, yang menanyakan pengalamannya si lawan bicaranya ini untuk menanyakan bagaimana your holiday, liburannya. Baik, sekarang kita bahas tentang materi ini. We shall discuss about this material about asking friends holiday, or how to ask friends holiday, how to tell our experience holiday as long as we took holiday. This is discuss about past time. Ini berbicara tentang kalimat yang sudah lampau. Kalau sudah dibilang pengalaman, berarti kita sudah lewatkan atau pengalaman ini sudah kita rasakan di masa yang lampau, tidak di masa sekarang lagi, dan mungkin akan kita rencanakan di masa yang akan datang. Jadi this is about past tense, ya. This past tense ini adalah kalimat yang menjelaskan kejadian yang sudah lampau. Jadi kalau kita menanyakan yang sudah lampau, berarti kita juga menjawab yang sudah lampau. Contohnya, tadi ada pembicaraan di situ, how was your holiday? Kata was adalah itu bentuk lampau daripada is. Sementara to be digunakan itu untuk menanyakan bagaimana holiday-nya. Ya, contohnya seperti ini. Where did you last holiday? Where did you last holiday? Ya, where did you last holiday? Kata did di sini digunakan untuk menanyakan kata kerja yang sudah dilakukan di masa lampau atau di masa yang sudah lewat. Dan sekarang akan kita bahas lagi bagaimana cara menjawabnya. Kalau ditanya dengan pertanyaan yang sudah lampau, kita akan jawab juga dengan jawaban yang sudah lampau. Contohnya, where did you last holiday? Di mana kamu
liburan kemari. Contohnya kalau kita pergi liburan, contohnya kita pergi ke Balikpapan. I went to Balikpapan. I went to Balikpapan. Kata when di sini adalah bentuk kata kerja pastnya daripada go. Jadi kalau kata presentnya I go to Balikpapan, karena ini sudah bentuk past tense-nya yang sudah lampau, maka kita menggunakan I went to Balikpapan. Jadi kata kerja itu bisa dibuat dalam bentuk 3 bentuk ya: lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ya, jadi yang kita gunakan di sini adalah kata kerja yang sudah lampau. Kalau ditanyakan dengan kata kerja yang sudah lampau, maka kita akan jawab dengan kata kerja yang sudah lampau. Kita cek kembali pertanyaannya. Kita cek kembali apa yang ditanyakan kepada kita. For example, from the conversation before, ya. Dikatakan di sini, how was your holiday? Bagaimana liburanmu kemarin, ya? Bisa kita jawab great kalau itu menyenangkan. Or kalau itu menyedihkan, my holiday was not good, ya. Tidak begitu, atau I was so sad, ya. Saya begitu sedih. Why, ya? Kalau dikatakan lagi sih, what did you do last holiday? Nah, perhatikan. What did you do last holiday? What di sini artinya apa? Did ini kata kerja bantu untuk menanyakan kejadian yang sudah lampau. Do artinya di sini kamu kerjakan. Kamu kerjakan. Kenapa ini enggak dirubah di bentuk lampau? Karena sudah ada did di depannya, ya. Kalau sudah ada did di depannya, berarti ini harus bentuk pertamanya lagi, do. What did you do last holiday? Apa yang kamu kerjakan di liburan sebelumnya? Holiday. Apa yang kamu lakukan di liburan kemarin? Lihat jawabannya di situ ada dibuat. I visited my grandparents in Makassar. I visited my grandparents in Makassar. Visited itu artinya mengunjungi, itu kata kerja kedua daripada visit, ya. Kata kerja kedua dari visit. Jadi kalau kata visited itu sudah menjelaskan kejadian itu, berarti dilakukan di bentuk lampau. Baik, bagaimana rumus cara membuat kalimat yang sudah lampau? Contohnya seperti ini. I go to market, ya. Itu bentuk kata go di sini masih bentuk pertama. Jadi buat di sini kalau untuk past tense-nya, I went to market yesterday. I went to market yesterday. Kata when di sini sudah menjelaskan kalimat past tense. Jadi kalau contohnya ditanya teman kita, where did you go last holiday? Where did you go yesterday? I went to market yesterday. Or where did you go last holiday? I went to zoo. If we go to zoo, ya. Jika kita pergi ke kebun binatang, we can say I went to zoo last holiday. Oke. Sampai di situ penjelasan tentang past tense. Sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menanyakan apa yang dilakukan teman kita, bagaimana perasaannya selama holiday, dan juga bagaimana kita menyampaikan pengalaman kita, apa yang kita lakukan di selama holiday. Perhatikan, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata kerjanya di dalam menuliskan atau mengungkapkan pengalaman kita ini. Okay, until here our discuss or our lesson for this meeting, and don't forget to like and subscribe. Thank you.